PT2Sen, arahkan senjata aman dan terkunci. Operasi pengamanan perbatasan dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI di perbatasan RI Papua Nugini dan RI Australia. Ada 2 speed gitu, Ganti. Kami menjaga perbatasan RI PD. Pagi masih buta. Perahu yang kami tumpangi melaju membelah pantai Merauke. Tujuan kali ini adalah Torasi. Ada rasa tak sabar ingin segera sampai di Torasi, yang lokasinya di sudut paling timur dan selatan wilayah NKRI tercinta. Setelah 3,5 jam diguncang gelombang dan sedikit gerimis di atas perahu, kami pun tiba di tujuan. Torasi, di sudut negeri. Kami disambut prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga perbatasan. TNI Angkatan Laut menempatkan personil di pos perbatasan Torasi guna memperketat pengawasan pelintas batas yang melalui jalur laut. Posko Posal dan Satgas Pamtas Torasi berada di perbatasan langsung dengan Papua Nugini. Saat ini saya berada di pos Pamtas Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan Papua Nugini di wilayah Torasi. Ya, tepat di hadapan saya adalah merupakan monumen Meridian yang berada di wilayah perbatasan ini. Nama Torasi belum banyak orang mendengarnya. Ya, Torasi merupakan dusun di sudut paling ujung timur NKRI. Tepatnya di sebelah tenggara Merauke, masuk dalam wilayah distrik Naun Kenjerai dengan hamparan hutan bakau yang luas dan wilayah yang masih alami. Posal dan Satgas Pamtas Torasi berada di bawah Satuan Keamanan Laut Lantamal 11 Merauke, yang merupakan benteng pertahanan laut di bagian paling timur wilayah NKRI. Luas wilayah Lantamal 11 kurang lebih meliputi 75.600 mil persegi atau sekitar 140 juta kilometer persegi. Adapun garis pantai meliputi kurang lebih 810 mil. Dihadapkan dengan kondisi luas wilayah tersebut, Lantamal 11 mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi aman di seluruh perairan tersebut. Lantamal 11 melaksanakan kegiatan patroli-patroli keamanan laut terbatas dengan menggunakan unsur-unsur yang ada di jajaran Lantamal 11. Di samping itu, Lantamal 11 juga berperan serta dalam melaksanakan SAR laut untuk membantu masyarakat yang ada di seluruh wilayah kerjanya. Memperkuat kekuatan maritim bagi bangsa Indonesia merupakan amanat dari undang-undang yang mesti dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan yang menjadi titik tumpuan kepada strategi maritim. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut memiliki nilai strategis dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Dihadapkan dengan luas wilayah kerja Lantamal 11 yang meliputi sedemikian luas area, maka kebijakan Bapak Kasal ditempatkan pos-pos sepanjang pantai di sepanjang wilayah kerja Lantamal 11. Mulai dari Timika, ada pos Agat,
Pos Bade, Pos Wanam, sampai di Merauke, dan paling luar adalah di Torasi. Seluruh pos-pos itu berbatasan dengan negara tetangga. Nah, perbatasan kita dengan negara sahabat ada dua, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat. Nah, diharapkan dengan penempatan pos-pos itu bisa menjadi safety belt dalam rangka untuk deteksi dini, cegah dini. Penting sekali kita selalu melaksanakan patroli-patroli, baik itu di darat ataupun di laut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah seluruh kegiatan ilegal dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Nah, di situ ada kebijakan yang kita laksanakan. Kita melaksanakan pembinaan terhadap seluruh masyarakat maritim yang ada di sekitar pos-pos kita, sehingga diharapkan merekalah menjadi ujung tombak kita. Wilayah Nusantara sebagian besarnya merupakan lautan. Wajar jika kebijakan pemerintah saat ini menempatkan sektor kemaritiman sebagai tulang punggung pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Artinya segala potensi kelautan kita harus dijaga dan diperdayakan secara maksimal. Menjaga keamanan wilayah laut menjadi salah satu tugas Satuan Keamanan Laut di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Menjawab tantangan ini, Lantamal 11 Merauke meningkatkan profesionalisme para prajurit TNI Angkatan Laut di jajarannya. Melindungi setiap jengkal tanah di wilayah NKRI adalah kewajiban yang harus diemban erat di dada setiap para prajurit TNI. Bersama saya, pasukan dari John Marhanan 11 setiap hari dengan siap melakukan latihan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Penembak pasang magazin. Penegakan kedaulatan, keamanan, dan yurisdiksi wilayah laut NKRI dilaksanakan oleh Satuan Keamanan Laut Lantamal. Dalam mengemban fungsi keamanan dan pengamanan laut terbatas, Satkamla Lantamal 11 harus memberikan rasa aman di kawasan teritori laut dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar, serta mengamankan wilayah perbatasan NKRI dengan Papua Nugini. Ya, kita dekati, kita laksanakan prosedur Hendrika. Laksanakan penembakan peringatan. Dari atas kapal Kalmulga, operasi ketat pemeriksaan kapal-kapal yang melintas di perairan Arafura dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
meliputi kelengkapan dokumen, muatan, ABK, peralatan navigasi, serta permesinan. Asing 2 orang, Pak. Indonesia 13. Silakan Anda melakukan pelayaran. Siap. Operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di laut, kemudian operasi pengamanan perbatasan dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI di perbatasan RI Papua Nugini dan RI Australia. Kemudian kami juga terlibat dalam operasi perbantuan di Bakamla dan SAR dengan instansi terkait. Sampai kapan perbantuan sama itu ke Bakamla? Operasi perbantuan di Bakamla sudah ditetapkan sesuai dengan telegram yang telah dikirimkan melalui Pangarmat. Penghentian pemeriksaan kapal dan menembak yang baru saja kita laksanakan merupakan bagian dari tugas Satuan Keamanan Laut Merauke yang merupakan unsur pelaksana pembinaan Lantamal 11 Merauke yang memiliki tugas pokok melaksanakan, membina, serta menyelenggarakan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI dan penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal 11 Merauke. Siapa kita? Sakana! Siapa kita? Sakana! Siapa kita? Sakana! Sakana! Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, itulah tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Dengan bekal tekad bulat untuk mengabdi kepada negeri, prajurit TNI Angkatan Laut ini rela mengemban tugas di pelosok atau di sudut negeri sekalipun. Baik, hari ini kita akan melaksanakan patroli patok ya, mulai dari MM14B ke patok perantara dari B136 sampai B125. Ya, hari ini kita akan laksanakan patroli dengan sebaik mungkin. Kondisi alam Papua menjadi tantangan tersendiri bagi para prajurit dalam menjalankan tugasnya. Pos TNI AL, Posal Torasi, merupakan posal yang berada di wilayah paling timur dan selatan Provinsi Papua, tepatnya di areal tugu perbatasan Meridian Monumen 14B. Melihat letak posal yang berada di tepi muara sungai yang menjadi pintu keluar dan masuk dua negara, RI dan PNG. Posal Torasi di samping menjadi pos pengamanan perbatasan dan pos pengamat TNI Angkatan Laut, sekaligus berfungsi sebagai pos pelintas batas tradisional kedua negara. Untuk pos pantau memberitahukan ada 2 speed ini yang mau menuju ke PNG agar segera supaya monitor pos depan ganti. Yo.
Seperti inilah gambaran sehari-hari. Bahasa Inggris Pidgin menjadi sarana komunikasi di sini. Oh, you going to PNG? Oh yes. From PNG. Yeah. From PNG. Yeah. Dari PNG. Okay, I see. We went to Morocco, stayed there for 2 weeks, and then we bought some noodles, rice, kai. Go back to Bangkok. We brought beans and kakapsina. TNI Angkatan Laut menempatkan personil di pos perbatasan Torasi guna memperketat pengawasan pelintas batas melalui jalur laut. Torasi merupakan daerah strategis untuk pengawasan secara intensif, karena menjadi alur perdagangan tradisional warga perbatasan. Para pelintas batas biasanya melakukan kegiatan perekonomian, berdagang, maupun saling tukar kebutuhan pokok, atau kunjungan keluarga dari Papua maupun PNG. Para prajurit Posal dapat memantau langsung seluruh aktivitas di perairan muara Sungai Torasi dan perairan sekitarnya. Persiapkan pas lintas batas sesuai dengan prosedur pas lintas batas bawa naik. Rata-rata speed lintas batas di sini melapor ke sini dan menyerahkan lintas batas, kartu lintas batas antar negara. Dan rata-rata semua itu masih ada hubungan darah dari Indonesia sama PNG. Jadi pelintas batas tradisional itu juga rata-rata semuanya mematuhi aturan. Dan khusus untuk pelintas batas dari Papua Nugini yang ke Indonesia, kebanyakan 50% menggunakan bahasa Inggris. Posal Torasi sesuai dengan skep Kasal nomor 3275/10 Romawi tahun 1992 adalah sebagai mata dan telinga untuk mengumpulkan bahan atau data untuk intelijen maritim. Di samping itu, Posal bertugas untuk pembinaan potensi maritim di wilayahnya dengan mengidentifikasi sesuai dengan kemampuannya. Khusus di perbatasan ini, Posal Torasi untuk mendata setiap pelintas batas, karena PNG yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Merauke, pintunya adalah Torasi. Jadi apapun yang kita laksanakan di sini adalah kedaulatan dan keutuhan NKRI adalah prioritas dari kami. Patok perbatasan merupakan lambang kedaulatan negara yang harus dijaga. Patok Monumen Meridian 14B saat ini menjadi penanda batas paling ujung timur selatan NKRI dengan Papua Nugini. Patok MM14B menggantikan patok MM14A yang terkena abrasi di pinggir sungai. Saya sudah sampai di patok perantara. Tugas pokok saya di sini dari Satgasla Lantamal 11 yaitu melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan Torasi meliputi perairan, muara, dan pantai. Untuk patroli memang kami rutin dilaksanakan 1 minggu sekali karena takut kalau kita ada pelanggaran patok mungkin ada pergeseran patok. Jadi setiap patroli saya harus menggunakan GPS koordinat yang sudah disepakati dua belah pihak negara. Jadi harus sesuai. Kalau mungkin ada pergeseran patok, kita sedini mungkin sudah mencegah. Karena kita rutin 1 minggu sekali kita melaksanakan patroli patok. Patroli patok menjadi tantangan tersendiri bagi para prajurit yang bertugas di sini. Hutan yang masih perawan dan daerah rawa harus mereka lakukan demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Untuk koordinat 0215 9126 patok masih seperti semula, masih tidak ada pergeseran. Torasi memang jauh dari hiruk pikuk kota. Namun Torasi menjadi titik persinggahan yang cukup ramai bagi para pelintas batas tradisional. Hilir budiknya pelintas batas setidaknya bisa mengobati rasa sepi di hati para prajurit yang bertugas di ujung negeri ini. Allahu Akbar, Allah
Suasana malam hari di Torasi lebih banyak ditemani suara lolongan anjing dan binatang malam di sekitarnya. Pasokan listrik di Posal dan Satgas Pamtas Torasi menggunakan genset untuk malam hari dan memanfaatkan panel surya untuk siang hari. Kegiatan malam bagi yang tidak bertugas jaga adalah berbagi cerita atau istirahat. Ya di sini ya mungkin pertama kan kebetulan kan musim kemarau itu Pak. Itu ya kebetulan air yang susah itu Pak. Kita kan RU kita kan rusak kebetulan. Kita kan punya itu apa namanya penyuling air itu. Air payung menjadi air tawar. Kebetulan rusak. Ya mau nggak mau kita numpang ke navigasi. Dia ada soal apa RU yang baru. Air susah. Iya. Air bersih. Air bersih susah. Ya minum kalau sekarang kan ada air hujan mungkin kan apa payungnya tidak terlalu terasa. Kalau yang baru datang itu, aduh ya asin-asin gimana, mau nggak mau kalau kita juga tidak minum dehidrasi malah sakit, mau nggak mau paksa minum. Kecil Bapak. Samping kanan hutan, samping kiri hutan, belakang hutan, depan laut. Terus nyamuk di sini tuh banyak lah. Oh iya benar. Sesekali para prajurit ini menjalin kemesraan dengan acara bakar ikan atau daging rusa. Pemberian pelintas yang singgah untuk sekedar menghilangkan kejenuhan. Istri saya di Jawa meninggalkan sudah 6 bulan, hampir 6 bulan kurang lebihnya. Pengalaman yang paling mengesankan adalah melaksanakan patroli patok. Perjalanannya itu sangat berat, tapi itu tidak mematahkan semangat saya. Kesan saya selama penugasan di Torasi ini banyak hikmah yang saya dapat. Bagaimana maksudnya untuk melatih kesabaran saya, meninggalkan anak istri yang ada di rumah, sama ya kesabaran kita menghadapi medan yang seperti ini. Kalau saya rindu itu biasanya saya telepon, tapi itu sinyalnya susah di sini. Kalau jam 9 sering putus-putus, kadang mati. Malam hari saya katakan di Torasi ini kadang itu bisa membuat kita itu lupa dengan keluarga begitu. Tapi setelah selesai kumpul-kumpul itu kita istirahat, esok paginya kita ingat lagi dengan anak istri. Memang itulah. Kami selalu mendukung semua yang dilakukan suami saya, soalnya berhubungan dengan pengabdian kepada negara, Bapak. Ya alhamdulillah suami saya dipercaya untuk ditugaskan di perbatasan. Kami selalu mendukung semua yang dilakukan dan itu menjadi amanah buat suami kami. Sekarang lagi di pos Badai, Pak. Iya. Sudah 3 bulan. Kalau pulang, kalau ada laporan bulanan, baru turun. Ya. Ya dukanya mungkin kalau anak sakit sendiri gitu aja, Bapak. Lainnya enggak ada. Seneng terus di sini.
Satgas Torasi, buka mulut, buka gigi, bertawalah. Satgas Torasi, kami menjaga perbatasan TNI PNJ. Tunjukkan semangatmu. Yes, selamat datang pahlawan muda. Lama yang kami rindukan kamu. Bertahun-tahun berderai mata, kini kita dapat berjumpa pulang. Dengarlah suara gagak kita mengirim